Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menunjukkan siksa kubur kepada setiap manusia. Hanya beberapa orang saja yang diberikan kemampuan untuk mendengar maupun melihat siksa kubur itu. Selain Nabi Muhammad SAW, beberapa sahabat memang pernah melihat atau mendengar siksa kubur. Salah satunya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Al-Wazir Al-Hirani, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Ar-Ruh. Lantas, mengapa Allah tidak menunjukkan siksa kubur kepada setiap manusia? Apa sebetulnya hikmah manusia tidak bisa mendengar siksa kubur? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Menutup aib mayit di dalam kubur. Hikmah mengapa Allah tidak memperdengarkan azab kubur kepada manusia adalah menutup aib mayit yang sudah meninggal. Jika semasa hidupnya si mayit memiliki kedudukan atau secara lahiriah yang tampak adalah orang soleh, namun ternyata manusia mengetahui bahwa dia diazab dalam kuburnya, tentu ini akan membuka aib si mayit tersebut di dunia. Hal ini akan berdampak juga pada keluarga si mayit. Mereka akan dihinakan oleh masyarakat karena salah satu anggota keluarganya diazab di dalam kuburnya. Oleh karena itu, sangat dianjurkan bagi kita, jika ada orang yang meninggal, maka ingatlah atau bicarakanlah kebaikannya, karena hal itu menjadi sebab mayit mendapatkan surga. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, mereka lewat mengusung jenazah, lalu mereka memujinya dengan kebaikan. Maka Nabi SAW bersabda, wajib. Kemudian mereka lewat dengan mengusung jenazah yang lain, lalu mereka membicarakan kejelekannya. Maka Nabi SAW bersabda, wajib. Umar bin Khattab lantas bertanya, apakah yang wajib itu? Nabi SAW bersabda, yang kalian puji kebaikannya, maka wajib baginya surga, dan yang kalian sebutkan kejelekannya, wajib baginya neraka. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak membuat manusia takut untuk mengubur jenazah. Hikmah selanjutnya, apabila Allah menampakkan azab kubur kepada manusia, maka tidak akan ada manusia yang berani menguburkan saudaranya yang meninggal walaupun sesama muslim. Oleh karena itu, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya orang-orang tertentu saja yang dapat mendengarkannya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, seandainya kalau bukan karena kalian saling memakamkan, maka aku ingin berdoa kepada Allah untuk memperdengarkan kepada kalian azab kubur yang aku dengar. Hadis riwayat Muslim. Abu Abdullah Al-Qurtubi rahimahullah menjelaskan, para ulama kita menjelaskan bahwa sesungguhnya jin dan manusia tidak mendengar azab kubur. Hal ini disebabkan rasa takut yang meliputi manusia jika mendengarnya, sehingga mereka tidak akan berani untuk mendekat ke pemakaman untuk menguburkan orang yang meninggal dunia. Manusia bisa jadi binasa jika mendengarnya, karena mereka tidak memiliki kekuatan untuk mendengar azab Allah di alam dunia ini, karena lemahnya kekuatan mereka. Sebagai ujian keimanan bagi manusia terhadap hal yang gaib. Percaya kepada hal yang gaib merupakan sesuatu yang harus diimani. Salah satunya adalah percaya akan adanya azab kubur. Dalam suatu riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, datang kepadaku dua orang yang usianya sudah lanjut dari Yahudi Madinah, dan keduanya bertanya, apa benar bahwa penghuni kubur akan disiksa?
maka aku tidak dapat percaya. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan aku tanyakan kepadanya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, benar, mereka disiksa dan semua binatang dapat mendengarkannya. Oleh karena itu, aku selalu melihat Rasulullah setiap selesai sholat meminta perlindungan Allah dari siksa kubur. Hadis riwayat Bukhari. Tidak ditampakkannya atau tidak didengarkannya azab kubur oleh Allah kepada manusia adalah sebagai ujian keimanan kepada manusia tentang hal-hal yang gaib. Ibnu Qayyim berkata, jika Allah menghendaki untuk menampakkan azab kubur kepada sebagian manusia seperti kepada Nabi Muhammad SAW, tentu Allah menampakkannya dan Allah sembunyikan dari hamba-hambanya yang lain. Akan tetapi jika Allah tampakkan kepada seluruh manusia, maka hilanglah beban syariat dan hilang pula kewajiban untuk beriman kepada perkara yang gaib. Dalam kitab Ar-Ruh dijelaskan, ketika hikmah seperti ini tidak terdapat dalam diri setiap binatang, maka binatang pun dapat mendengar azab kubur dan mengetahuinya, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Zaid bin Sabit berkata, pada saat Nabi Muhammad SAW berada di kebun Bani Najjar sambil naik keledai dan kami menyertainya, tiba-tiba keledai itu menyimpang dari jalanan, lari dan hampir saja menghempaskan beliau. Ternyata di situ terdapat kuburan 6, 5 atau 4 orang. Beliau SAW bertanya, siapa yang mengenal penghuni kuburan ini? Seorang laki-laki menjawab, saya. Beliau bertanya lagi, kapan mereka meninggal? Ia menjawab, ketika mereka syirik. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya umat ini sedang diuji dalam kuburnya. Kalau bukan karena kalian akan takut menguburkan, sungguh aku akan berdoa kepada Allah agar Ia memperdengarkan azab kubur yang kudengar kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Alam barzah, alam pembatas antara dunia dan akhirat. Setelah manusia meninggal, manusia akan memasuki alam yang memisahkannya dari alam dunia dan akhirat. Alam itu merupakan tempat manusia menanti hari kebangkitan atau hari kiamat. Alam tersebut dinamakan alam barzah, juga disebut alam kubur. Penjelasan tentang barzah sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 20. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah dalil yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada barzah sampai pada hari mereka dibangkitkan. Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Dari penjelasan ayat ini, maka setelah seorang mayit masuk ke alam kubur, mereka akan memiliki kehidupan tersendiri yang terhalang dan tidak tercampur dengan kehidupan dunia. Namun, alam gaib itu tentunya tidak bisa diketahui dan dipahami oleh manusia saat ini, kecuali dari apa yang telah diberitakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Di alam barzah, setiap manusia yang telah memasukinya bisa jadi akan mendapatkan nikmat dan bisa jadi malah akan mendapatkan azab sebab amal-amal yang telah mereka lakukan sewaktu di dunia. Oleh karena itu, bagi mereka yang mendapatkan nikmat, mereka merasakannya bagaikan sedang berada di taman-taman surga, dan bagi mereka yang mendapatkan azab, mereka merasakan bagaikan sedang berada di jurang-jurang api neraka. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya alam kubur itu merupakan taman di antara taman-taman surga atau jurang di antara jurang-jurang api neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Berapa lama seseorang tinggal di alam barzah? Sebagaimana banyak diuraikan dalam Al-Quran maupun hadis,
bahwa ketika seseorang meninggal dunia, ia akan masuk ke alam kubur atau alam barzah. Waktu di alam barzah sangat berbeda dengan waktu di dunia. Secara ilmiah, sesuai dengan hukum relativitas menunjukkan bahwa alam barzah adalah alam yang bergerak dengan kecepatan cahaya, sehingga waktu layaknya hitungan di dunia relatif berhenti. Waktu di alam barzah sama dengan waktu di alam akhirat, yakni satu harinya sama dengan 1000 tahun di dunia. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 47. Oleh karena itu, waktu seseorang di alam barzah sungguh begitu cepat. Puluhan atau ratusan tahun seseorang di bumi terhitung hanya beberapa detik saja di alam barzah. Beberapa detik setelah seorang ayah meninggal, tiba-tiba anaknya juga ikut meninggal. Lalu cucunya meninggal, cicitnya juga meninggal, dan seterusnya. Dengan demikian, seseorang yang meninggal berpuluh-puluh tahun yang lalu sejatinya tidak menunggu lama saat di alam barzah, karena perhitungan waktu yang berbeda dengan perhitungan waktu di dunia. Contoh yang paling sederhana adalah ketika seseorang tidur. Orang yang tidur ketika terbangun tidak akan mengetahui sudah berapa lama ia tertidur. Orang yang pernah dimatikan oleh Allah 100 tahun lamanya pun ketika dihidupkan kembali tidak mengetahui berapa lama ia tertidur atau mati. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur, lalu Allah mematikannya orang itu selama 100 tahun, kemudian membangkitkannya atau menghidupkannya kembali, dan Allah bertanya, "Berapa lama engkau tinggal di sini?" Dia, orang itu menjawab, "Aku tinggal di sini sehari atau setengah hari." Allah berfirman, "Tidak, engkau telah tinggal 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah, tetapi lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Dan agar kami jadikan engkau tanda kekuasaan kami bagi manusia, lihatlah tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka ketika telah nyata baginya, dia pun berkata, saya mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 259. Pemirsa Tadabbur Ilmi, sungguh ternyata begitu cepat waktu seseorang di alam barzah, dan begitu lama rasanya jika menggunakan perhitungan waktu di dunia, karena satu harinya sama dengan 1000 tahun di dunia. Itulah periode selanjutnya yang akan dilalui manusia. Manusia akan merasakan mati dan tinggal di alam barzah, menunggu sampai datangnya hari kiamat. Dengan demikian, pergunakanlah waktu sebaik mungkin agar tidak sia-sia dan bernilai pahala di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.